Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 30 April, Pekan Paskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Putra-Mu telah memberikan damai kepada kami. Semoga kami pun menjadi pembawa damai, sehingga terciptalah kerukunan dan kesejahteraan di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya dan mengajarkan mereka untuk berani menerima salib, tantangan yang muncul dari diri sendiri ataupun orang lain, sebagai konsekuensi menjadi murid-murid-Nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Para murid Yesus tidak luput dari rasa takut dan gelisah menghadapi serangan dari orang-orang Yahudi akibat dari isi pewartaan mereka tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Petrus dan Yohanes serta Paulus masuk keluar penjara. Mereka menderita berbagai siksaan. Ada penganiayaan terhadap para pengikut Kristus dalam komunitas Kristen perdana di Yerusalem dan di sekitarnya. Di sini Yesus berpesan, jangan membiarkan hatimu gelisah, jangan membiarkan hatimu takut. Inilah perintah cinta dari Tuhan. Ia ingin menjelaskan bahwa hati yang takut dan gelisah bukan berasal darinya. Takut dan gelisah adalah masalah yang sangat membebani setiap orang. Yesus ingin agar para pengikut-Nya bebas memikul salib dengan sukacita. Apabila beban salib itu berasal dari dirimu yang berkaitan dengan dosa, maka bertobatlah agar dapat mengalami kebebasan.
Jika beban salib itu disebabkan oleh orang lain atau oleh suatu situasi yang ada di luar kendali Anda, maka serahkanlah itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengendalikan situasimu. Kebebasan akan ditemukan dalam penyerahan total kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus memberikan peneguhan kepada kita semua. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga sabda Tuhan ini meneguhkan kita semua, sehingga kita tidak takut menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai cobaan dalam hidup kita masing-masing. Karena apa? Damai Tuhan ada di hati kita. Damai Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan memberikan beda dengan yang diberikan oleh dunia. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita membuka hati kita. Kita serahkan seluruh hidup kita ini. Biarlah Tuhan yang menuntun, membimbing kita, sehingga damai sejahtera itu selalu ada dalam hidup kita. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.